Bab 115. Tangis harum di malam silaturahmi keluarga Mas Reno. "Ibu, kenapa sedih?" tanyaku lembut. Kupeluk tubuh kurusnya dari belakang. "Ibu merasa bersalah pada ayahmu, Mel. Ibu sempat menyerahkanmu kepada laki-laki brengsek itu. Pasti ayahmu tidak akan memaafkan kesalahan ibu. Semoga kali ini kesalahan yang sama tidak terulang. Semoga Reno memang pilihan yang tepat buat Mundo. Kalau ternyata salah lagi, mungkin lebih baik ibu cepat-cepat saja nyusul ayahmu ke sana." "Ibu, kali ini aku yakin kita nggak akan salah. Mas Reno baik, Bu. Keluarganya juga baik. Aku yakin sekali. Memang sejak awal Mas Reno lah yang dipilihkan Allah untukku. Mas Gilang yang mengacaukannya. Sudahlah, Bu. Lupakanlah semua tentang Mas Gilang dan keluarganya. Anggap saja hal itu tidak pernah terjadi." Bagaimana bisa lupa? Ada jika hasilnya. Setiap lihat jika, bayangan wajah si brengsek itu langsung muncul. Sakit hati Ibu, Mel. Tolong jangan benci Jika, Bu. Jika tidak bersalah. Ibu tidak benci dia, Nduk. Ibu justru sangat sayang padanya. Sudahlah, seiring waktu mungkin sakit hati ini akan terobati juga. Semoga Reno bisa menerima Jika seperti anaknya sendiri, agar ibu bisa lupa kalau ayah kandung Jika adalah seorang bajingan. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang ibu beri. Deru beberapa mobil terdengar terhenti di halaman. Sepertinya ramai. Kenapa lebih dari satu mobil? Siapa saja yang datang? Ibu menatapku khawatir. "Kok ramai, Mel? Ibu masak hanya untuk keluarga Reno saja. Kalau ramai nggak cukup makanannya," kata ibu gelisah. "Tenang dulu, Bu. Ayo kita lihat." Gegas kami keluar. 3 mobil terparkir di halaman. Mobil Papa Mas Reno, mobil Mas Andi, dan itu yang satu lagi, Mala dan Mas Diki. Mas Diki bawa mobil sendiri. Mereka juga terlihat mesra. Mereka datang semua, sahabatku. Ternyata ikut merasakan kebahagiaanku. Terima kasih ya Allah. "Mel, mana Bi Irti dan Pak Basir? Tolong bantuin angkat dong," teriak Rani. Pak Basir dan Bi Irti langsung bergerak menuju mobil Mas Andi. Beberapa bingkisan dan wadah berisi makanan mereka keluarkan dari dalam mobil itu. Aku dan ibu terperangah. "Ini belum acara lamaran, Kamel," bisik ibu bingung. "Bukan, Bu. Mungkin mereka memang sengaja menyiapkan semuanya. Sebagai tanda mereka sangat bahagia dengan undangan ibu. Calon mertua dan teman-temanmu baik sekali. Begitu sayang padamu, Nduk," lirih ibu dengan mata berkaca-kaca. Aku lega. Kulihat kebahagiaan mewarnai wajah ibuku. Kulirik harum yang mengintip dari balik pintu. Wajahnya yang kian pucat terlihat semakin muram. Ku yakin dia tak akan punya keberanian mengacaukan malam bahagia ini. Tapi kenapa dia terlihat semakin lemah ya? Apakah dia sakit? Sakit apa? Bukankah luka tusuk itu sudah sembuh? Apakah dia menderita sakit yang lain? Aku menyalami Papa dan Mama Mas Reno dengan takzim. Ibu sampai giguk saat bersalaman dengan mereka. Apalagi saat Mama Mas Reno memeluknya dengan akrab. Mungkin ibu agak minder. Penampilan calon besanya jauh dari kesan glamor, tapi tetap saja aura orang berada terpancar nyata. Ibuku wanita yang sederhana. Gamis yang dipakainya malam ini dipadu dengan jilbab masuk warna senada, membuat penampilannya tetap terlihat bersahaja. Cara Mama Mas Reno mengambil hatinya membuat sikap kikuk dan minder ibu hilang seketika. Kedua wanita parubaya itu langsung larut dalam obrolan, padahal kami masih berdiri di teras rumah. Mas Reno melangkah maju, sepertinya hendak menyalami ibu. Ibu segera menghentikan obrolannya, mengalihkan pandangan, menatap lembut ke wajah kekasihku. "Ibu," sapa Mas Reno menyalam dan mencium punggung tangan ibu. "Ya nak, maaf ibu tak pernah ramah padamu selama ini." Aku lega mendengar ucapan ibu. "Saya yang minta maaf karena sempat membuat ibu kepikiran tentang hubungan saya." Dengan melur, jawab Mas Reno menundukkan kepala. "Tidak nak Reno, tidak apa-apa. Ayo semua masuk." Ibu melangkah paling depan, mempersilahkan semua tamu masuk langsung menuju ruang makan. Bi Irti sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk makanan yang dibawa oleh rombongan itu. Rani dan Mala membantunya. Semua sudah masuk ke dalam rumah, tinggal aku dan Mas Reno yang masih berdiri di teras. Entah mengapa, aku tiba-tiba giguk di depannya. Dada berdebar, jantung terpacu tidak normal. Kenapa aku ini? Seperti baru bertemu saja, padahal baru sore tadi kami ngobrol di telepon. "Sayang," bisiknya memanggilku. Jawabku menunduk. Aku kok seperti anak remaja lagi ya, giguk banget di hadapan pacar. Padahal aku kan bukan gadis remaja. Aku bahkan seorang janda beranak satu. Ternyata perasaan seorang gadis atau seorang janda sama saja.
akan tetap kikuk dan berdebar di hadapan orang yang mencintai. Sungguh, aku tidak menyesal meskipun berpisah dengan Mas Gilang. Aku tidak menyesal meski harus menyandang gelar janda, karena dengan perceraian itu, kini aku bisa menemukan cinta sejati. Orang yang benar-benar tulus mencintaiku. Sesungguhnya aku pun berhak untuk dicintai dengan sepenuh hati, bukan cinta karena nafsu dan ego seperti suami pertamaku. Terima kasih sudah melunakkan hati ibu untukku, bisik Mas Reno lembut. Diambilnya tanganku pelan, lalu dibawa ke dadanya. Rasakan debar dada ini sayang, debar ini, debar bahagia, ucapnya, lalu membawa tanganku ke bibirnya. Dikejupnya penuh perasaan. Mas Reno, kami berdua tersentak. Harum sudah berdiri di hadapan kami. Rum, sergahku kaget. Mas Reno tak kalah kaget. Perempuan itu memanggilnya seolah mereka telah kenal dekat. Sorot matanya seolah menahan cemburu yang membakar. Kenapa kamu gak bilang kalau kau punya hubungan dengan bekas istri suamiku ini, Mas? Kenapa kau malah membawaku ke rumah ini? Sepulang dari rumah sakit, kau bilang mau menolongku, tapi ternyata kau menjerumuskanku ke neraka ini. Spontan aku menarik perempuan itu menuju toko, kuseret tubuhnya sekuat tenaga. Lepaskan, teriaknya meronta-ronta. Aku tidak peduli, Pak Basri yang sedang sibuk menutup pintu besi toko gegas membukanya kembali saat melihatku menyeret tubuh Harum. Mas Reno mengikutiku masuk ke dalam toko. Kita bicara di sini, kalau kau berteriak di teras, aku khawatir tamu-tamuku terganggu. Oke, sekarang bicara. Apa yang kau protes tadi kepada Mas Reno? Kataku menghempaskan tubuhnya di bangku kosong di dalam toko. Perempuan itu menatapku tajam. Sesekali dia meringis, memegangi perutnya. Maaf, Dek Harum, aku memang bermaksud menolongmu, karena Bu Susi, poluan yang membawamu ke rumah sakit waktu itu, mendapatkan info kalau istri si kepala preman itu sedang mencarimu. Dia dan anak buahnya sedang memantau keberadaanmu di rumah sakit. Begitu kau keluar, mereka akan langsung menghabisimu. Makanya Bu Susi mengawalmu saat pulang bersamaku dari rumah sakit. Aku hanya berusaha menyelamatkan nyawamu loh, kata Mas Reno menjelaskan. Kenapa Mas bawa aku ke sini? Mas tahu ini neraka buatku kan? Teriaknya mulai sesenggukan. Bab 116. Tamu tak diundang. Kenapa kau bawa aku ke sini? Kau tahu ini neraka buatku. Teriak Harum mulai sesenggukan. Kau tidak mau di sini. Kau mau kemana? Kalau tidak di sini, kau kemana? Cuma Melur yang bersedia menampungmu. Kukira kau tidak ada hubungan dengan perempuan ini. Kenapa sih dia beruntung terus? Aku gak suka dia hidup bahagia. Aku gak ikhlas dia lebih dari aku. Aku gak mau dia. Cukup ya Rum. Aku sedang ada tamu. Nanti kita bahas masalah perasaanmu. Kau di sini saja. Jangan masuk ke dalam rumah sampai tamu-tamuku pulang. Paham? Awas kalau kau berani mengacaukannya. Ayo Mas, kita masuk. Gak enak mereka nunggu kita terlalu lama. Kataku menarik lengan Mas Reno. Mas Reno mengikutiku. Awasi dia Pak, aku akan menyuruh Bi Irti ke sini juga menemani Bapak, kataku kepada Pak Basri yang masih melongo kebingungan. Baik Mbak, jawabnya patuh. Aku dan Mas Reno langsung menuju ruang makan. Semua mata tertuju kepada kami berdua. Betul kan saya bilang Kak, nggak perlu dilama-lamain lagi. Bahaya kalau ditunda, kata Mama Mas Reno tersenyum penuh makna. Iya, baru aja ketemu udah langsung hilang aja. Udah Pak, langsung nikahin aja. Mas Andi menimpali. Setuju. Seketika meja makan itu ramai dengan celoteh mereka. Kami nggak ngilang, seruku kaget sekaligus malu. Pasti wajahku merona saat ini, persis seperti wajah Mas Reno yang memerah menahan malu. Nggak ngilang, lalu kemana tadi? Lama banget baru masuk. Rani menggoda lagi. Oh itu, tadi. Aku terbata-bata, tak mungkin ku ceritakan bahwa si Harum mantan pelakor itu berulah lagi. Terpaksa aku siap dibantai dengan godaan mereka. Iya, ibu juga malu Mel, kamu itu. Udah Pak, Bu, kalau memang kalian serius sama Melur, langsung aja atur gimana baiknya. Kalian lamarlah dia baik-baik, langsung tentukan pernikahannya. Daripada saya malu nanti, ibu mengagetkan kami semua. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Mama Mas Reno menggenggam tangan ibu, mengguncang-guncangnya penuh perasaan. Tatapanku beradu dengan Mas Reno, kekasihku tersenyum di gulung. Binar bahagia terpancar dari sorot matanya. Kapan kami bisa datang melamar secara resmi Kak?
Tanya Mama Mas Reno tak sabaran. Saya akan menghubungi kedua abang si Melur dulu, Bu. Mereka jauh dari sini. Saya akan berunding dulu. Saya nggak mau memutuskan sendiri. Baik, Kak. Kami sabar menunggu. Segera kabari kami ya, Kak. Kalau bisa sih setelah Reno wisuda nanti, bisa langsung nikah. Tapi nunggu bentar lagi juga tidak apa-apa. Kami akan tetap sabar. Mama Mas Reno terlihat begitu bahagia. Suaminya tak kalah sumringah. Tapi kami belum mau menikah, Bu. Sergahku mendekati ibu. Kau harus nurut, kalian harus segera menikah. Atau kalian berpisah dulu. Jangan pernah bertemu, mau? Ancam ibu serius. Maksud ibu, tanyaku putus asa. Kamu ibu izinkan berhubungan dengan nak Reno. Tapi kalian gak boleh bertemu lagi. Bila perlu dia pergi ke luar negeri seperti rencananya. Bila kalian sudah siap menikah baru boleh bertemu. Kau setuju? Tegas ibu. Kenapa nggak tunangan aja dulu? Jika masih kecil banget, lirihku. Nggak bisa tunangan, orang tidak akan percaya melihat kalian jalan berdua. Meski sudah tunangan, pikiran orang pasti jelek. Karena kamu janda, itu susahnya, Mel. Beda kalau kamu masih gadis, orang tidak akan berpikir macam-macam. Ketus ibu lagi. Lagi pula apa hubungannya dengan putrimu, sayang? Mama Mas Reno menyela. Saya khawatir kalian tidak bisa menerima dia, Tante. Kataku menundukkan kepala kian dalam. Perasaan was-was menyeruak di hati. Mama Mas Reno bangkit, lalu menghampiriku. Jangan ada keraguan itu di hatimu, Mel. Kami sangat menyukaimu, menyukai semua yang ada pada dirimu. Yang mencintaimu itu bukan hanya Reno saja, tapi kami semua. Kami mencintaimu dengan seluruh yang ada pada dirimu, termasuk anakmu, ibumu, keluargamu, seluruhnya, Melur. Sama sepertimu, kau juga mencintai Reno dengan segenap kekurangannya, bukan? Kau tidak masalah padahal dia pernah direhab. Kau terima dia apa adanya. Begitu pula kami, sayang. Jika adalah cucu kami, sampai kapanpun jangan pernah ada yang bilang kalau dia adalah anak dari Reno. Jika adalah anak pertama Reno, kau paham, nak? Mama Mas Reno membelai kepalaku penuh kasih. Aku mengerjap. Bulir air di sudut mata menghalangi pandanganku. Jangan menangis. Mulai hari ini jangan ada lagi tangis. Perempuan itu menyeka bulir bening yang mulai menetes di pipiku. Dengan ujung jemarinya. Sini sayang, peluk mama. Dia memelukku dengan erat. Panggil tante dengan sebutan mama ya. Mulai sekarang kau adalah bagian dari keluarga kami, termasuk Jika putrimu. Bisiknya lembut. Makasih ma, lirihku terharu. Ya sudah, sekarang kita makan dulu ayo, kata ibu mencairkan suasana mengharu biru itu. Mala dan Rani langsung sigap mengatur makan malam. Kuperintahkan Bi Yerti ke toko untuk menemani suaminya mengawasi Harum. Makan malam istimewa itu berlangsung penuh kekeluargaan. Mas Reno kulihat berkali-kali menawarkan makanan kepada ibu. Gurami goreng besar diletakkannya tepat di depan calon mertuanya itu. Ikan itu adalah kesukaan ibu. Aku ingat Mas Reno memang pernah menanyakan apa makanan kesukaannya, tapi baru kali ini dia bisa membawanya, karena ibu tidak pernah memberinya lampu hijau. Terima kasih nak, kamu tahu ibu suka ikan gurami goreng, tanya ibu sumringah. Saya sengaja meminta mama menyiapkannya sebelum berangkat tadi, Bu, jawab Mas Reno tersenyum lembut. Usai makan, perbincangan dilanjutkan di ruang tamu. Mama Mas Reno meminta izin untuk bertemu dengan Jika. Dia begitu senang saat Jika berceloteh di dalam gendongannya. Ada tamu rupanya. Maaf, saya sudah mengganggu, sapa seseorang tiba-tiba. Kak Bulan berdiri di ambang pintu. Keluarga Mas Reno terperangah. Kak Bulan masuk ke dalam rumah tanpa permisi, seolah-olah dia adalah anggota keluarga si empu rumah, atau setidaknya kerabat dekat. Ibu melirikku, sepertinya dia tidak suka dengan kelancangan bekas kakak iparku itu. Aku serba salah, sebenarnya aku mau bersikap tegas, tapi mengingat dialah satu-satunya keluarga mantan suami yang dulu selalu membelaku, aku merasa tidak enak kalau berbuat yang menyinggung perasaannya. Mel, ini siapa? Keluargamu ya? Kok aku nggak pernah tahu? Kak Bulan tersenyum dan mengangguk sopan kepada semua tamu. Kenalin, saya kakak iparnya Melur. Ucapnya menyalami semuanya. Aku tercekak, kenapa Kak Bulan menyebut dia kakak ipar? Aduh, bisa berabe ini. Silakan duduk Bulan, ada yang mau ibu sampaikan, kata ibu. Sepertinya ibu mulai tidak sabar.
Iya Bu, jawabnya sopan lalu mengambil posisi di sampingku. Sebenarnya ada apa kesini? Ini udah malam loh, tanya ibu penuh selidik. Oh, saya mau nginap. Tadi saya nengokin papa dan mama di panti. Mau pulang udah kemalaman dong. Jadi saya mau nginap di sini aja. Boleh kan Mel? Sekalian ada yang mau saya sampaikan sama kamu. Pesan dari Mas Fajar, jawab Kak Bulan menerangkan. Begini Bulan, sebenarnya saya itu risih. Kalian gak ada berhentinya nyusahin Melur. Melur itu bukan siapa-siapa kalian lagi. Melur bukan istri Gilang lagi. Jadi tolonglah bebaskan anak saya. Dia sudah mau menikah. Mereka ini adalah calon keluarga barunya. Yang itu adalah calon suaminya. Bisa Nak Bulan mengerti maksud saya? Papar ibu mengagetkan Kak Bulan. Mel, kamu? Ibu bohong kan Mel? Tanyanya menatapku tak percaya. Maaf Nak Bulan, saya bukan pembohong, tegas ibu. Tega kamu Mel, kamu mau menikah di saat keluarga kita sedang hancur seperti ini. Umpat Kak Bulan. Keluarga kita? Kalian bukan keluarga Melur lagi. Tolong kamu mengerti Bulan, bentak ibu kasar. Kukira Melur akan luluh dan mau rujuk lagi dengan Gilang. Saya kesini sekalian mau menyampaikan itu Bu. Gilang meminta saya dan Mas Fajar mengurus rumah tangga mereka agar bisa rujuk lagi. Kita akan bantu Gilang agar secepatnya keluar dari penjara. Gak nyangka saya, Melur secepat itu mau menikah lagi, padahal baru saja bercerai. Rujuk, Kak Bulan bilang apa tadi? Kalian mau kami rujuk? Tanyaku. Sempat kulihat wajah Mas Reno memerah. Bab 117, kabar dari penjara. Gilang memohon banget sama kamu, dia udah tobat katanya Mel. Kak Bulan merayuku. Tidak bisa, kalian pikir Melur itu perempuan bodoh apa? Oke, kalau memang dia bodoh, tapi ada kami yang akan terus mendampingi dia. Ada Nak Reno yang begitu tulus mencintainya. Melur tidak akan kami biarkan terpengaruh lagi dengan rayuan manis kalian. Tobat. Hah, si Gilang mau tobat? Sampai langit runtuh sekalipun aku tidak akan percaya. Sekali bajingan tetap akan bajingan, ketus ibu. Masa Melur mau nikah sih Bu secepat ini? Protes Kak Bulan lagi. Itu bukan urusan kalian. Pokoknya Melur bukan bagian dari keluarga kalian. Jadi apapun yang Melur lakukan bukan urusan kalian lagi. Jadi kau gak mau rujuk dengan Gilang Mel? Tega kau membaci kabar ayah tiri? Tanyanya penuh tekanan. Dulu kakak yang mendukung aku untuk bercerai. Sekarang kenapa kakak memintaku rujuk? Kakak aneh, sergahku membela diri. Itu dulu, sekarang Gilang sudah tobat. Dia sudah sadar kalau Harum menipunya. Perempuan itu tidak pernah hamil Mel. Maaf kak, jujur, saya nggak suka kakak ada di sini. Saya nggak suka berhubungan lagi dengan semua keluarga Mas Gilang, termasuk kakak. Tolong pergi dari rumah saya sekarang. Kau ngusir kakak? Maaf, saya sudah capek. Bukan saya nggak mau kakak nginap di sini. Tapi kalau saya izinin, kakak pasti akan membujuk saya rujuk lagi dengan Mas Gilang. Jadi tolong pergi. Oh iya, satu lagi. Istri Mas Gilang ada di sini juga. Tolong bawa sekalian deh. Saya juga nggak bisa nampung dia di sini. Dia buat ulah terus. Capek saya. Harum di sini. Ya, kebetulan kakak datang. Tolong bawa dia juga. Nggak bisa Mel. Papa dan mama aja aku nggak bisa bawa ke rumahku, apalagi si Harum. Apa kata suamiku nanti? Kalau begitu kakak aja yang pergi sana. Aku tidur di mana Mel? Udahlah, aku minta maaf. Kalau memang telah membuatmu marah, aku nggak akan membujukmu rujuk lagi dengan Gilang. Aku nginap di sini malam ini ya. Boleh ya Bu? Kak Bulan akhirnya mengalah. Kalau memang alasanmu nginap karena udah kemalaman, ya sudah nggak apa-apa. Pungkas ibu. Makasih Bu, Kak Bulan terlihat lega. Kak Mel, aku dan semuanya kembali kaget. Harum berlari menubruk kakiku. Di tangannya sebuah ponsel yang masih tersambung dengan telepon seseorang. Pak Basir dan PRT mengikutinya dari belakang. Ada apa ini? Kau kenapa? Tanyaku bingung. Ini, Harum menyodorkan ponsel itu kepadaku. Ya, halo, kenapa Bu? Ini dari mana? Tanyaku menempelkan ponsel itu ke telingaku. Maaf Bu, Bu Harumnya mana? Ada di sini bersama saya. Ada apa ya Bu? Tanyaku lagi. Oh, begini Bu, mohon maaf. Kami menyampaikan informasi yang kurang mengenakan. Kabar duka Bu, kami dari Rutan. Pak Yanto kami temukan baru saja meninggal dunia.
Dugaan sementara dia bunuh diri. Harap pihak keluarga datang ke sini agar mengurus jenazahnya. Kemungkinan akan dibawa ke rumah sakit dulu untuk keperluan otopsi. Segera ya, Bu. Baik, Bu. Aku tersentak kaget. Harum menangis histeris. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jangankan keluarga mantan suamiku, keluarga mantan pelakor yang telah menghancurkan rumah tanggaku pun tak henti menyusahkanku. Mas Yanto, Harum menjerit histeris, tangisnya kian kencang. Sabar Mel, ini bukan urusanmu, kamu tenang saja ya. Nak Bulan, Bulan kan tadi nama kamu nak. Papa Mas Reno menatap Kak Bulan. Iya Pak, benar, jawab Kak Bulan. Kebetulan sekali kamu di sini. Si Harum ini adalah adik iparmu, sedang melur, bukan siapa-siapanya. Kebetulan saja satu kampung, begitu bukan Mel? Lelaki Arif itu menatapku. Aku mengangguk. Jadi bukan saya mau sok mengatur, tapi melur ini sudah saya lamar menjadi calon istri anak saya. Dia milik keluarga saya sekarang. Saya tidak akan izinkan dia keluar rumah sembarangan lagi, apalagi untuk mengurusi yang bukan urusannya. Jadi tolong Nak Bulan bawa si Harum ini ke rutan. Urusi kematian abangnya itu, tegas Papa Mas Reno. Kok jadi saya, Pak? Protes Kak Bulan tidak senang. Lalu apakah harus melur lagi? Saya tidak akan setuju. Calon menantu saya sibuk mengurusi yang bukan urusannya. Silahkan kalian ke sana sekarang juga. Orang Lapas Pati sangat membutuhkan keluarga si Yanto itu. Papa semakin tegas. Oke, kalau kalian bingung masalah transportasi, boleh saya antar sampai rutan. Nggak apa-apa, nanti saya bantu urusin di kantor polisi. Mas Diki menengahi. Kak Bulan mengalah. Harum menghentikan tangisnya. Ditatapnya aku lekat. Kak, kakak nggak bisa ikut ya? Kata mereka tadi ibu juga pingsan di selnya. Aku disuruh jenguk ibu juga. Aku bingung kak, tolong aku kak. Siapa lagi yang akan menolong kami selain kakak? Dari dulu juga hanya kakak dan mak tua yang mau peduli pada kami, apalagi setelah ayah meninggal. Sekarang kalau kalian berdua tidak mau menolong kami lagi, kami bisa apa Kak Mel? Perempuan itu menangis sesenggukan, kembali memeluk kakiku. Hei, lepasin kaki si melur. Ibu menarik tangan Harum dengan kasar. Gadis itu tersungkur ke lantai. Sekarang saja kau bicara seperti itu. Tolong, sudah puas melur menolong keluargamu. Kau tahu, menolong kalian itu seperti menolong anjing kejepit. Begitu ditolong, kalian balas menggigit. Aku nggak akan izinkan melur terpedaya lagi. Kalau tidak kularang, pasti dia akan terpengaruh dengan air matamu itu. Tapi aku tidak akan diam. Melur tidak akan menolong kalian lagi. Ketus ibu sudah kehilangan empati. Mas Yanto meninggal mak tua, ibuku pingsan, istri Mas Yanto nggak mau peduli. Aku sakit perutku. Mak tua ini sakit sekali dalam perutku ini. Tolong aku, mak tua tolong aku. Kak Mel. Harum menubruk kaki ibu dan kakiku bergantian. Aku terenyuh, aku nggak tahan. Aku nggak bisa melihat dia seperti itu. Aku memang bodoh, pembaca. Maafkan aku yang tidak bisa tega ini. Ku dekati ibuku, memohon kepadanya, izinkan melur membantunya bu, tolong maafkan dia. Pintaku memelas. Anak bodoh, kau sudah dihancurkannya, sekeluarga menghancurkanmu, bahkan tega mau menculik anakmu. Kau bilang maafkan dia sendiri tidak pernah minta maaf padamu. Kau mintakan maafku pada mereka. Melur, jangan bodoh, teriak ibu histeris. Kalau ibu tidak izin, aku tidak akan pergi. Aku akan patuh pada ibu saja. Maafkan melur bu, lirihku pasrah. Kusendirkan tubuh di senderan sofa. Semua saling bertatapan. Suasana begitu mencekam. Harum masih menangis sesenggukan. Kulihat papa dan mama Mas Reno berbisik-bisik. Lalu Mas Reno menghampiri ibu. Entah apa yang mereka bisikan. Baik Mel, ibu tahu kau memang putriku yang bodoh. Berkali-kali disakiti, tapi tetap mau menolong orang itu. Hatimu terlalu bersih, Nduk. Semoga Allah membalas semua perbuatan baikmu, kata ibu kemudian. Maksud ibu, aku terperangah. Pergilah. Tapi mulai sekarang kau tidak ibu izinkan pergi sendiri. Nak Reno akan mendampingimu kemanapun. Ibu, aku menyeka butiran air mata yang sempat menetes di pipi. Berangkatlah kalian. Andi, Pak Diki tolong didampingi juga ya, kata Papa Mas Reno. Baik Pak, sahut Mas Diki langsung berdiri.
Ku dekati ibu, ku cium tangannya lembut. Terima kasih bu, ucapku penuh haru. Pergilah, kau persis seperti ayahmu, Nduk. Hati kalian terlalu bersih, bisik ibu menepuk halus punggungku. Setelah menyalam orang tua Mas Reno, aku bergegas keluar. Kak Bulan dan Haru masuk ke mobil Mas Andi. Aku dan Mas Reno masuk ke mobil Mas Diki.